Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Maulana. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya, dan semoga kita semua dijauhkan dari virus yang sedang melanda dunia saat ini. Amin. Kali ini aku mau baca cerita horor lagi. Sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like sama share juga ke teman-teman kalian, oke? Kalau sudah, terima kasih. Mungkin kalian sudah tahu judulnya dari thumbnail video ini kan. Biar nggak lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini menimpa teman gue yang bernama Gilang. Dia tinggal di kontrakan Kampung Gandul. Dia bercerita kalau dirinya pernah naik mobil angkot setan beberapa malam yang lalu. Jadi ceritanya begini. Pada suatu malam, Gilang pulang setelah berkunjung ke rumah temannya di kawasan Ragunan. Karena dia sedang asik mengobrol dengan teman lamanya dari kampung yang baru ketemu beberapa hari yang lalu, Gilang sampai lupa jam pulang. Tahu-tahu jam sudah pukul 12 malam. Dia baru sadar kalau hari itu udah larut malam. Maka dia pun pamitan untuk pulang. Padahal temannya Gilang sudah menyuruh agar dia nginep saja. Karena temannya khawatir kalau udah tidak ada angkot lagi yang lewat di daerah sekitaran situ. Tapi karena besok Gilang harus kerja, dia maksa untuk pulang saja. Lalu Gilang berdiri di perempatan Ragunan menunggu angkot yang lewat jurusan Pasar Minggu, Pondok Labu. Karena biasanya jam-jam segitu angkot masih banyak berlalu lintas. Begitupun angkot yang jurusan ke Pondok Labu, menurut Gilang. Tapi malam itu entah kenapa kok rasanya sepi sekali. Dia menunggu angkot sampai setengah jam, tapi angkot belum juga kelihatan. Tiba-tiba sebuah angkot datang entah dari mana. Dia langsung menyetop angkot tersebut tanpa pikir panjang. Dia langsung naik angkot itu yang dalamnya itu kelihatan gelap seperti tidak ada lampunya gitu. Ketika dia naik ke angkot itu, dia melihat ada 3 penumpang di dalamnya. Tadinya dia pesimis kalau angkot tersebut tidak akan langsung jalan. Tapi dia pikir lagi, angkot tersebut pasti akan lama ngetem menunggu penumpang di sana. Tapi ternyata supir angkot tersebut langsung menginjak gas dan angkot pun berjalan. Walaupun agak gelap, tapi samar-samar dia bisa melihat ketiga penumpang lain saat itu. Posisi tempat duduk dia persis di belakang supir, sedangkan penumpang yang lainnya berada di sebelah kiri dia. Ketiga penumpang tersebut semuanya laki-laki. Yang paling dekat posisi duduknya dengan dia, orang masih terlihat muda, sekitar 18 tahunan. Terus yang kedua, usianya sekitar 30 tahunan. Terus penumpang ketiga yang duduknya berseberangan, jadi dia duduknya gini nih supir, ini Gilang, ini 2 penumpang, terus satunya lagi di sini nih, gitu. Sekitaran umurnya tuh 40 tahun. Mereka bertiga duduknya tegak dengan tangan di atas lutut dan kepala mereka menghadap lurus ke depan. Sekelibat dia lihat wajah mereka sangat aneh. Ekspresi wajahnya datar dan terlihat murung. Gilang bukannya suka ngamatin orang, tapi ini sangat perlu dilakukan saat menaiki angkot tengah malam. Karena banyaknya kejadian seperti cerita teman dia ya, teman Gilang ini, tentang kejahatan di angkot pada malam hari yang sering terjadi. Saat dia mengamati ketiga penumpang itu, rupanya salah seorang penumpang itu tahu kalau dia sedang diperhatikan. Pandangan dia pun buyar ketika pemuda yang berada di sebelah kiri Gilang tahu kalau Gilang sedang memerhatikannya.
Mata kami saling bertatap-tatapan. Dia langsung membuang muka dan mengalihkan pandangannya. Sekarang perhatian Gilang adalah jalan angkotnya. Ternyata angkot ini jalannya sangat lambat. Dari tadi dia baru sampai Cilandak. Seolah-olah supir itu bisa membaca pikiran. Tiba-tiba supir angkot itu menginjak gas dan kemudian menambah kecepatan. Dan terus ditambahkannya. Sehingga mobil itu berjalan semakin kencang. Gilang kembali melihat ketiga penumpang yang diangkut itu. Mereka sama sekali tidak bereaksi apapun dan masih tetap duduk tegak dengan pandangan yang kaku. Sedangkan Gilang merasa panik saat itu. Angkot berjalan sangat kencang di turunan kampung kandang yang ada belokan yang sangat tajam. Jalanannya memang kosong, tapi Gilang sangat takut kalau tiba-tiba ada kendaraan lain yang lewat. "Pelan-pelan sedikit bang," kata si Gilang sambil teriak ke supirnya. Tapi supir angkot itu tidak menjawabnya dan juga tidak menurunkan kecepatannya. Gilang mencondongkan badannya ke depan, ke supir, dan kembali berkata kepadanya, "Bang, maaf, jangan ngebut, ini turunan sangat tajam," kata si Gilang. Pas lewat kali grogol, supir angkot langsung rem mendadak. Angkot pun berhenti seketika. Gilang langsung terdorong ke depan dan tercium bau aneh dari supir itu. Dia langsung menengok ke arah Gilang dan astagfirullah. Wajah supir angkot itu rusak, penuh luka sayatan dan sisa-sisa pecahan kaca yang menempel di wajahnya. Kayaknya sih dari kelihatannya itu korban kecelakaan kayaknya. Keningnya bocor mengeluarkan banyak darah, memenuhi wajahnya. Bola mata kirinya hilang dan terlihat ada lubang besar hitam di sebelah kanan wajahnya. Spontan, Gilang mundur dan jatuh ke lantai angkot. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkeram pundak Gilang dari belakang. Pas Gilang lihat, astagfirullah, ketiga penumpang yang lain juga wajahnya berubah menjadi hancur. Ketiga penumpang itu berusaha menahan saya. Pemuda itu memegang tangan Gilang dengan kuatnya. Gilang melihat supir angkot itu berusaha naik ke kursinya untuk datang menghampiri si Gilang. Dia langsung berontak. Dia keluarkan semua tenaga. Dia menendang dan memukul secara liar sambil berteriak, "Tolong, tolong." Lama-lama cengkeraman mereka menjadi lemah. Dan Gilang berhasil melepas diri dari mereka. Kemudian Gilang merangkak menjauhi mereka. Akhirnya dia lompat keluar dari angkot dan jatuh ke jalan aspal yang posisinya tengkurap. Jatuhnya tidak terlalu keras, tapi berasa sakit, sehingga Gilang merasakan memar di tangan dan kaki. Kebetulan saat itu ada pengendara motor yang sedang lewat dari arah berlawanan. Melihat Gilang terjatuh, astagfirullah teriaknya, sambil menghentikan motornya. Seorang laki-laki setengah baya berlari menuju ke arah Gilang dan langsung membantu Gilang untuk bangun. "Pak, awas, itu ada setan di angkot," kata si Gilang sambil meringis menahan sakit. "Angkot? Tidak ada angkot," kata si bapak pengendara motor ini. Terus pas Gilang lihat dan memang tidak ada apa-apa. Angkot yang barusan hampir membuat Gilang itu celaka tiba-tiba menghilang. Justru Bapak mau tanya, Bapak tadi sangat ketakutan waktu melihat kamu dari jauh melayang begitu aja," katanya heran. "Hah? Saya melayang," kata si Gilang tersebut. Lalu Bapak itu menjawab, "Iya, kamu melayang. Bapak takut sekali melihatnya. Kirain Bapak, kamu yang setan. Tapi tiba-tiba jatuh dan teriak minta tolong. Makanya Bapak tadi berhenti," ucap si bapak pengendara motor tersebut. Saat itu si Gilang semakin ketakutan.
Setelah dia yakin bapak-bapak itu baik dan tidak ada niatan jahat, dia menenangkan diri, duduk terdiam di pinggir jalan bersama bapak tersebut, sambil menceritakan kejadian di dalam angkot tadi. Bapak itu mendengarkan sambil berulang kali mengucapkan istighfar. Nah, begitulah pengalaman yang Gilang alami waktu pulang bertamu dari rumah teman yang tinggalnya di Ragunan Pasar Minggu. Gilang menutup ceritanya sambil minum kopi yang tinggal ampasnya. Oke Dul, gimana cerita kali ini? Apakah seru? Jika seru, kasih gue tombol ke atas. Jika tidak seru, kasih gue tombol dislike aja, tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya pada cerita kali ini adalah, buat kalian yang pulang malam-malam, apalagi naik angkutan umum, harus hati-hati. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi di jalanan, entah itu kejahatan, apa itu hantu gitu. Oh ya, buat kalian yang ada cerita-cerita horor, menarik dan seram, langsung aja ceritakan dan kirim ke email gue di sini atau enggak di deskripsi, oke? Semoga kalian terhibur dengan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.